Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan praktikum fisika untuk modul percobaan L1, yaitu jembatan Wheatstone, yang disusun oleh tim laboratorium fisika. Percobaan L1 atau jembatan Wheatstone ini, maksud percobaannya adalah yang pertama, menentukan nilai-nilai hambatan listrik dengan metode jembatan Wheatstone. Kemudian yang kedua adalah menentukan hantaran listrik larutan CuSO4 atau kupri sulfat dengan metode jembatan Wheatstone. Alat-alat yang diperlukan dalam percobaan ini adalah yang pertama seperangkat jembatan Wheatstone yang terdiri dari antara lain ada step down trafo, kemudian ada rectifiernya, kemudian ada hambatan yang akan diukur yaitu Rx dan RY, kemudian ada jarum penunjuk untuk mengatur kondisi kesetimbangan, ini satu perangkat. Kemudian dilengkapi dengan yang kedua galvanometer, kemudian yang ketiga hambatan geser, kemudian yang keempat adalah hambatan standar, yaitu hambatan yang bisa diatur nilainya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang kelima adalah kawat-kawat penghubung. Ini terkait dengan percobaan yang pertama. Sedangkan untuk percobaan yang kedua itu dilengkapi dengan kop telepon karena sumber suaranya yang mula-mula DC untuk percobaan pertama diganti dengan AF generator yang merupakan bagian dari bolak-balik. Kemudian larutan kupri sulfat CuSO4 yang akan digunakan sebagai larutan elektrolit. Larutan elektrolit sebenarnya bisa diganti dengan yang lain selain CuSO4. Kemudian kenapa DC diganti dengan AF generator? Karena kalau DC untuk percobaan yang kedua ini maka nanti pada elektroda akan terjadi pengendapan, jadi terjadi elektrolisa, jadi harus menggunakan AC bukan DC. Itu untuk percobaan yang kedua. Nah, peralatan praktikum dalam percobaan L1 ini dapat digambarkan seperti pada skema berikut ini. Ini alat-alat yang ada di laboratorium fisika. Ini adalah panel jembatan Wheatstone. Ini ada skala panjangnya meter. Kemudian di atas skala ini ada kawat yang akan kita ukur nanti pada saat terjadi kesetimbangan. Jadi kawat, kemudian titik-titik yang ada di caption gambar ini pada ujung kiri itu dihubungkan dengan hambatan standar. Ini yang bisa kita atur nilainya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini bisa diputar, diatur skalanya. Kemudian bagian tengah ini yang satu dihubungkan ke galvanometer, kemudian yang satu ke jarum penunjuk. Nanti jarum penunjuk ini itu akan kita atur dari posisi kiri sampai kanan digeser menyentuh dengan kawat yang ada di atas mistar berskala ini. Kemudian di bagian tengah ini ada hambatan geser. Ini untuk mengatur tegangan listrik supaya tidak terlalu tinggi. Kemudian ada panel, ini yang dari sumber tegangan listrik. Kemudian ada trafo step down dari 220 turun, ini menjadi 9 volt saja yang kita pakai. Kemudian rectifier, ini yang mengubah dari AC menjadi DC. Kemudian outputnya dari sini, yang satu ke bagian kiri panel, kemudian bagian kanan panel, kemudian satu lagi bagian kiri panel yang dilewatkan dengan hambatan geser. Kemudian di ujung kiri atas pada panel ini ada 4 titik, ini yang menggambarkan hambatan Rx dan Ry yang akan kita ukur. Jadi cara percobaan yang kita lakukan dari gambar ini secara garis besar, ini kita atur untuk hambatan Rx dulu. Kemudian setelah hambatan Rx kita hubungkan, kemudian power kita nyalakan, kemudian hambatan geser ini diatur supaya penyimpangan galvanometer tidak melebihi dari ambang batas. Kemudian jarum penunjuk ini mulai kita geser dari kiri ke kanan pelan-pelan sampai jarum pada galvano itu menunjukkan
kesetimbangan atau menunjukkan skala 0, artinya tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Kemudian pada panel ini ada komutasi. Komutasi itu untuk mengatur arah arus. Jadi kalau kita ambil posisi kiri, berarti arusnya dari muter ke kiri ke kanan. Tapi kalau misalnya komutasi kita atur pada posisi kanan, nanti arusnya dari kanan menuju ke kiri. Ini untuk mengubah arus yang melewati pada kawat, baik ke kanan ataupun ke kiri. Demikian kira-kira gambaran garis besar dari langkah percobaan yang kita lakukan. Skema rangkaian jembatan Weston itu dapat dilihat seperti ini. Jadi ini panelnya tadi. Kemudian titik A dan C dihubungkan dengan RX yang akan kita ukur. Kemudian dari power supply ke rectifier lewat dengan hambatan geser dulu, baru masuk ke rangkaian. Kemudian bagian tengah DE ini dihubungkan dengan galvanometer. Kemudian satu jarum yang kita geser pada kawat yang ada di atas mistar. Kemudian di sebelah kanan itu R standar yang bisa kita atur nilainya. Itu untuk titik F dan B. Kemudian pada saat galvanometer ini kita geser dari kiri ke kanan, ketika galvanometer menunjukkan angka 0, maka jarak dari ujung kiri sampai dengan posisi jarum ini sebagai panjang kawat L1, kemudian dari jarum sampai dengan ujung kanan itu sama dengan L2. Nah, maka ketika galvanometer menunjukkan angka 0 setimbang, maka persamaan Rx ini itu memenuhi persamaan L1 per L2 kali Rs. Jadi kalau Rs ini kita atur nilainya tertentu, kemudian L1 dan L2 kita ukur panjangnya pada saat galvanometer menunjukkan angka 0, maka bisa dihitung nanti nilai Rx. Itu adalah hambatan yang akan kita ukur nilainya. Nah, teori singkatnya sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada hambatan R1, R2, R3, R4, kemudian ini titik A, titik B, titik C, dan titik D dihubungkan dengan galvanometer. Ini dihubungkan dengan sumber listrik arus searah, masuk ke sini. Nah, kemudian kalau galvanometer itu menunjukkan angka 0, berarti VCD itu sama dengan 0. Jadi kalau VCD sama dengan 0, maka memenuhi persamaan R1 dikalikan R3 sama dengan R4 kali R2 atau R2 kali R4. Nah, persamaan saat terjadi kesetimbangan atau jembatan galvanometer ini menunjukkan angka 0, maka berlaku Rx kali R2 sama dengan Rs kali R1 atau Rx sama dengan R1 per R2 kali Rs. Itu terkait dengan skema alat yang akan kita pakai. Jadi kalau kita bandingkan dengan skema ini, maka posisi dari alat yang ada di laboratorium fisika itu posisi Rs ada sebelah kiri, hambatan standarnya. Kemudian R yang kita ukur di sebelah kanan, Rx itu pada panel ini yang kita atur, galvanometer ada di tengah. Kemudian ini ada hambatan geser untuk mengatur tegangan supaya nggak terlalu tinggi. Nah, jadi dibandingkan dengan skema gambar pada modul, itu posisi dari Rx dan R standar ini terbalik ya, atau dibalik. Jadi kalau pada skema modul kita, Rs itu ada di sebelah kanan, kemudian Rx itu ada di sebelah kiri. Karena panelnya ada di kiri, kalau praktikum kita panelnya ada di sebelah kanan. Nah, sehingga kalau di skala L1 itu adalah jarak dari posisi R hambatan geser sampai dengan jarum penunjuk 0 pada galvanometer itu L1, kemudian dari posisi galvanometer sampai dengan ujung kanan L2, maka posisi L1 itu kalau di alat praktikum kita itu dari posisi ujung galvanometer ini sampai dengan posisi di kanan, kemudian L2-nya dari ujung kiri sampai dengan posisi jarum penunjuk 0 pada galvanometer. Jadi ini dibalik.
Nah, jadi persamaan ketika terjadi kesetimbangan tetap sama, yaitu bahwa perkalian silangnya ini harus sama. Jadi L1 dikalikan RS itu sama dengan L2 kali RX. Nah, sebenarnya L1 dan L2 itu masih dalam bentuk hambatan. Atau R1 kali RS sama dengan R2 dikalikan RX. Itu persamaan ini. Nah, tapi karena hambatan dari kawat itu memenuhi persamaan R sama dengan rho L per A, di mana rho adalah hambatan jenis, kemudian L ini adalah panjang kawat, kemudian A adalah luas penampang kawat, dengan menganggap bahwa luas penampang kawat yang ada di atas mistar berskala ini semuanya sama, homogen, kemudian rho-nya juga hanya satu jenis kawat saja, maka R itu berbanding lurus dengan panjang kawat. Sehingga R1 per R2 bisa diganti dengan L1 per R2. Nah, sehingga nilai Rx yang akan kita ukur itu sama dengan L1 panjang dari ujung kiri sampai posisi galvanometer dibagi dengan L2. L2-nya dari posisi ujung jarum galvanometer sampai dengan ujung kanan dikalikan RS. RS-nya nanti kita atur. Nah, bisa dihitung berapa nilai Rx ini. Nah, ini tadi persamaan 1 telah dijelaskan, Rx sama dengan R1 per R2 kali RS, R-nya diganti dengan L karena rho dan A-nya sama, sehingga memenuhi persamaan Rx sama dengan L1 per L2 dikalikan RS. Yaitu dengan membaca atau mengukur L1 dan L2, serta menentukan nilai RS, maka Rx dapat dihitung dari persamaan 2. Nah, kemudian percobaan yang kedua adalah hantaran listrik, itu sama dengan nilainya seper hambatan atau seper R. Sehingga apabila R-nya ini bisa dihitung, Rx-nya, maka hantarannya itu sama dengan seper R dari persamaan 2. Nah, satuannya kalau R itu ohm, maka satuan dari hantaran itu seper ohm. Seper ohm itu sama dengan mho atau lambang omega yang dibalik. Tapi untuk percobaan yang kedua ini, dalam laporan nanti itu hantaran listrik ini tidak dilakukan. Jadi kita hanya menghitung Rx saja, baik Rx, Ry, seri, dan paralel. Sedangkan yang kedua kita tidak lakukan. Menentukan hambatan Rx dan Ry, langkah-langkahnya nanti bisa dicermati kembali pada PPT PDF-nya ya, silahkan. Pasang rangkaian seperti gambar tadi sudah, kemudian hambatan Rx untuk titik AC, Rs-nya titik FB. Nah, nilainya kita pilih, kita atur sebesar 20 ohm. Kemudian galvanometer kita pasang pada titik B ke D, kemudian atur switch pembalik arus sumber searah. Kemudian hambatan geser ini diatur sedemikian sehingga output pada galvanometer tidak terlalu besar. Nah, ini diambil dari output rectifier titik A. Kemudian atur hambatan geser tadi sudah. Kemudian hubungkan tegangan AC dari trafo step down menjadi DC 9 volt. Kemudian atur kontak geser galvanometer sehingga menunjukkan angka 0. Pada saat menunjukkan angka 0, maka di atas mistar kawatnya ini diukur berapa L1 dan L2. Kemudian lakukan komutasi, yaitu dengan mengubah arah arus, yaitu dengan tombol komutasi ya. Kemudian yang ketujuh, tentukan kedudukan S saat galvanometer 0, catat L1 dan L2-nya. Jadi untuk posisi komutasi. Lakukan langkah 1 sampai 7 itu untuk nilai Ry. Kemudian yang ketiga, Rx dengan Ry diserikan, langkahnya sama. Kemudian Rx dan Ry diparalelkan, langkahnya juga sama dari 1 sampai 7. Nah, ini untuk seri dan paralel. Yang perlu kita perhatikan adalah titik kontaknya. Jadi ketika Rx, Ry secara seri dan paralel, maka langkah-langkah yang harus kita cermati gambar di bawah ini, yaitu panel ini pada ujung kiri atas itu ada titik A, B, C, D yang skemanya diletakkan di sini, A, B, C, D. Ketika kita mengukur Rx, maka ujung kanan dari uh, panel jembatan Weston itu dihubungkan dengan titik A dan B.
Kemudian kalau kita akan mengukur RY, itu yang kita ambil adalah titik C dan titik B. Sedangkan kalau kita akan mengukur Rx dengan RY diserikan, maka yang kita ambil adalah titik A dan titik C ini. Kemudian kalau kita akan mengukur untuk paralel Rx dengan Ry, maka yang kita ambil adalah titik B dengan titik D, kemudian A dan C ini ditambahkan satu kabel dihubungkan. Jadi seperti pada panel ini itu sudah dihubungkan antara A dengan C, jadi ini untuk pengukuran posisi hambatan Ry dan Rx Ry paralel. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menentukan posisi R yang akan kita ukur. Nah, dari percobaan yang sudah kita lakukan, maka data-data hasil percobaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, menentukan hambatan Rx dan Ry. Jadi, hambatan standar kita atur 20 ohm. Kemudian, galvanometer ujung jarumnya kita atur dari posisi kiri ke kanan dari kawat. Kemudian pada saat galvanometer menunjukkan angka 0, maka ternyata nilai atau panjang L1 ketemu 36,8 cm. Kemudian L2-nya itu sama dengan 100 cm karena panjang dari kawat itu 100 cm. Jadi kalau L1 36,8 cm, maka L2-nya sama dengan 100 dikurangi 36,8 cm, jadi 63,2 cm. Kemudian ketika arusnya dibalik dengan komutasi, maka nilai L-nya itu tidak ada perubahan. Ini menunjukkan bahwa kawatnya homogen. Jadi 36,8 cm untuk L1, L2-nya 63,2 cm. Jadi nilai ini dianggap sebagai satu nilai saja nanti. L1 yaitu 36,8 dan L2-nya 63,2 cm. Kemudian ketika posisi panel kita ubah mengukur nilai Ry, pada saat galvanometer menunjukkan angka 0, kita geser jarumnya dari kiri ke kanan di atas kawat berada di atas skala mistar, maka diperoleh nilai L1 27,9 cm, L2-nya 100 dikurangi 27,9 cm, jadi 72,1 cm. Pada saat arah arus diubah, komutasi nilainya juga sama, tidak ada perubahan karena kawatnya homogen, maka nilai ini dianggap sebagai satu nilai saja, nanti L1-nya 27,9 dan L2-nya 72,1. Nah, kemudian percobaan yang kedua yaitu untuk menentukan hambatan Rx dan Ry seri dan paralel. Ketika posisi seri kita atur, RS-nya juga tetap kita pilih nilainya 20 ohm, tidak ada perubahan nilai. Maka pada saat arus yang ke-1 ketemu panjang L1 sama dengan 51,2 cm, L2-nya 48,8. Pada saat komutasi dilakukan, ternyata nilainya juga tidak berubah, 51,2 cm L1 dan 48,8 L2. Nah, kemudian pada saat dipilih posisi titik sedemikian sehingga posisi Rx dan Ry itu tersusun secara paralel. Pada saat kita geser jarum penunjuk galvanometer dari kiri ke kanan, galvanometer menunjukkan angka 0 ketika panjang L1 sama dengan 17,3 cm dan L2 sama dengan 82,7 cm. Nah, ketika komutasi dilakukan, maka nilai L1 dan L2 diperoleh harga yang sama, 17,3 cm L1 dan L2 82,7. Jadi ini dianggap sebagai satu nilai. Untuk L1 17,3 dan L2 82,7 cm untuk susunan Rx Ry paralel. Nah, secara teori nanti Rx Ry seri itu bisa menggunakan rumus Rx dan Ry. Dari sini kalau sudah kita hitung Rx dari persamaan R sama dengan L1 per L2 kali Rs, ketemu nanti Rx, ini sebagai acuan. Ry juga kita hitung pakai persamaan ini, hasilnya kita hitung sebagai nilai acuan Rx Ry, maka secara teori nanti Rx Ry seri itu sama dengan Rx per Ry. Nah, dari hasil perhitungan untuk jembatan Weston yang kita amati, Rx Ry susunan seri, nanti ketemu R-nya berapa bandingkan dengan nilai acuan ini.
Demikian juga untuk paralel. Paralel itu sama dengan Rx kali Ry dibagi dengan Rx per Ry. Rumus aslinya adalah 1/R paralel sama dengan 1/Rx ditambah 1/Ry, disamakan penyebutnya dibalik jadi persamaan ini. Nah, yang menjadi tugas laporan percobaan L1 yang Anda buat nanti di laporan adalah sebagai berikut. Bagian A, yang pertama, turunkan rumus 2 dari persamaan jembatan Watson melalui skema gambar yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Silahkan dicermati kembali. Kemudian yang kedua, apa pengaruhnya terhadap percobaan ini jika kawat tidak homogen? Ya, kawat tidak homogen itu artinya bagian kiri dan bagian kanan belum tentu nilai R-nya sama. Jelaskan secara singkat. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan komutasi dalam percobaan ini? Tadi sudah dijelaskan. Jelaskan apa tujuan dilakukannya komutasi. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi jika saat pengukuran hantaran larutan kuprisulfat sumber arusnya tetap searah atau DC. Nah, ini tidak kita lakukan dalam percobaan, tetapi untuk pertanyaan ini bagian A tetap Anda harus jawab. Jadi perlu dijawab meskipun percobaan bagian kedua tidak dilakukan dalam praktikum. Ini Anda bisa jelaskan secara teori. Kemudian demikian juga yang kelima, sebutkan larutan lain yang dapat menggantikan larutan kuprisulfat. Kira-kira larutan apa yang bisa kita ganti dalam percobaan ini. Kemudian tugas laporan percobaan bagian B untuk percobaan L1 ini, yang pertama hitung nilai Rx, Ry beserta nilai ketidakpastian masing-masing. Kemudian yang kedua, hitunglah nilai Rx dengan Ry untuk rangkaian seri dan paralel beserta nilai ketidakpastian masing-masing. Kemudian yang ketiga, hitung hantaran listrik larutan kuprisulfat dari data yang diperoleh dalam percobaan. Tapi ini tidak perlu Anda hitung karena ini tidak kita lakukan ya. Jadi pertanyaan 3 nggak perlu dijawab. Nomor 4, untuk harga R dari hasil soal nomor 1, ini R ini, bagian B di atas, hitung nilai Rx dan Ry untuk rangkaian seri dan paralel dari perhitungan secara teoritis. Tadi telah dijelaskan rumus untuk seri Rx per Ry. Kalau paralel berarti Rx Ry dibagi dengan Rx plus Ry. Nah, nanti selanjutnya bandingkan harga ini dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan nomor 2 bagian B di atas ini. Kemudian yang kelima, hitung persen perbedaan, tuliskan dalam tabel antara nilai acuan Rx Ry dengan hasil percobaan dan rumus susunan seri paralel. Jelaskan alasan persen perbedaan, nilai yang diperoleh, kemudian kesimpulan apa yang Anda bisa buat dalam percobaan ini, serta saran kalau ada Anda akan menyarankan sesuatu berkaitan dengan percobaan L1 ini. Nah, untuk lebih memudahkan Anda memahami dalam pembuatan laporan nanti, berikut diberikan contoh untuk pengolahan data hasil percobaan dan nilai ketidakpastian hasil percobaan. Dari data yang sudah kita peroleh, untuk percobaan yang pertama yaitu Rx dan Ry, nilai hambatan standarnya dipilih 20 ohm. Kemudian Rx panjang L1 dan L2-nya ini dilengkapi dengan nilai ketidakpastian. Masing-masing data ini nilai ketidakpastiannya adalah 20% dari NST. NST alat ukur yang kita pakai itu sama dengan mistar, jadi sama dengan 1 mili. Maka ketidakpastiannya 20% dari 1 mili atau 0,2 mili. 0,2 mili menjadi 0,02 dalam satuan cm. Sehingga data ini plus minusnya semua sama, yaitu sebesar 0,02 cm. Baik untuk L1, L2, Rx, dan L1, L2 untuk Ry. Contoh perhitungan untuk Rx, dari persamaan ini, Rx sama dengan L1 per L2 kali Rs, maka diperoleh Rx, L1 per L2 kali Rs, L1-nya 36,8, L2-nya sama dengan 63,2 dikalikan Rs, R standarnya dipilih 20 ohm, ketemunya 11,65 ohm. Ini adalah nilai Rx. Ketidakpastiannya, maka kita turunkan secara parsial karena variabelnya ada 2, L1, L2, Rs ini dianggap sebagai konstanta. Maka delta Rx-nya sama dengan do Rx
per du L1 dikalikan delta L1 ditambah du Rx per du L2 kali delta L2. Nah, du Rx per du L1 dari persamaan ini diperoleh Rs per L2 dikalikan delta L1 ini. Kemudian du Rx per du L2 itu turunan dari persamaan ini terhadap L2, L1 dan Rs-nya itu konstan. L1 dan Rs, turunan dari 1/L2 sama dengan min 1/L2 kuadrat. Maka hasilnya menjadi min L1 kali Rs dibagi dengan L2 kuadrat. Ini minus kita mutlakkan, jadi artinya diambil harga positifnya. Nah, kalau ini kita masukkan nilainya, delta Rx sama dengan Rs per L2, Rs-nya 20, L2-nya 63,2. Dari sini dikalikan delta L1, delta L1-nya sama dengan 0,02 ditambah min, ini diambil plus karena dimutlakan, L1 36,8, ini L1 dikalikan Rs, Rs-nya sama dengan 20 dibagi dengan L2 kuadrat, L2-nya 63,2 dikuadratkan dikalikan delta L2, delta L2-nya sama dengan 0,02. Nah, kalau ini kita hitung, nanti ketemu berapa ohm, ini adalah delta Rx-nya. Nah, sehingga hasilnya untuk hambatan Rx plus minus delta Rx sama dengan 11,65 plus minus Anda hitung berapa sekian ohm. Nah, dengan cara analogi seperti perhitungan ini, maka nanti Anda hitung Ry plus minus delta Ry-nya, nanti ketemu berapa ohm. Kemudian nilai Rx plus minus delta Rx ini dan Ry plus minus delta Ry ini itu dikenakan sebagai acuan untuk nilai untuk susunan seri dan paralel. Nah, nanti untuk nilai acuan R seri itu Rx ditambah dengan Ry, ini ditambah ini, kemudian paralelnya Rx Ry dibagi dengan Rx per Ry, nanti ketemu berapa, ini sebagai nilai acuan. Nah, kemudian dari data yang kedua, untuk Rx Ry seri, Rx Ry paralel, data-data ini sudah dilengkapi dengan nilai ketidakpastian masing-masing 20%. NST alat ukurnya mistar, yaitu 0,02 cm semuanya. Nah, kemudian dari data-data ini, itu kita ambil untuk nilai R serinya, yaitu L1 per L2 kali Rs. L1-nya ini, L2-nya ini, Rs-nya ini. Nah, maka nanti ketemu berapa ohm. Delta R serinya menggunakan persamaan diferensial yang sama dengan halaman sebelumnya tadi. Anda hitung ketemu berapa ohm untuk delta R serinya. Maka diperoleh R seri plus minus delta R serinya berapa ohm plus minus berapa ohm. Kemudian untuk paralel dari data ini diperoleh R paralelnya L1 per L2 kali Rs, L1-nya 17,3, kemudian L2-nya sama dengan 82,7 dikalikan Rs sama dengan 20 ohm, nanti ketemu berapa ohm. Delta R untuk paralelnya Anda hitung dengan persamaan diferensial seperti halaman sebelumnya yang telah dijelaskan tadi, ketemu berapa ohm, maka diperoleh hasil R paralel plus minus delta L paralel dari data percobaan yang kedua ini, berapa ohm plus minus berapa ohm. Nah, kemudian dari rumus acuan R seri Anda hitung berapa ohm R1X plus Ry, kemudian R paralel dari acuan Anda hitung Rx kali Ry dibagi dengan Rx plus Ry ketemu berapa ohm. Lah, hasil ini sebagai acuan, maka dibandingkan ini nanti dari hasil percobaan untuk seri dan paralel, kita hitung persen perbedaan, yaitu R hasil percobaan ini dikurangi dengan R acuan ini dibagi dengan R acuan ini kali 100%. Nanti berapa persen perbedaan dari hasil perhitungan baik untuk R seri maupun R paralel. Untuk percobaan L1 jembatan Weston, mudah-mudahan apa yang dijelaskan melalui video ini bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya lagi silahkan dibuka kembali untuk PPT
PDF-nya untuk mencermati langkah-langkah yang harus dilakukan serta contoh-contoh perhitungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja untuk membuat laporan. Terima kasih.